Episode ini bikin hati rasanya naik turun kayak naik perosotan. Mulai dari senyum lebar banget, sampai tiba-tiba rasanya mau berhenti berdetak. Karena ini bukan sekedar kelanjutan cerita biasa. Ini adalah titik balik terbesar yang pernah ada di kisah Terikat Janji. Di satu sisi kita disuguhi kebahagiaan yang kita tunggu-tunggu, tapi detik itu juga ada kebenaran mengerikan yang siap menghancurkan semuanya dalam sekejap mata. Bermula dari rasa lelah hati Sena. Dia merasa kalau kehadirannya cuma bikin Davina sedih dan bingung terus. Dalam pikirannya, kalau aku pergi, mungkin Davina bisa hidup tenang dan bahagia tanpa harus bingung sama rahasia dan bahaya yang aku bawa. Dengan hati yang hancur, Sena pun membuat surat pengunduran diri dari kantor Kusuma Putra. Bukan cuma berhenti kerja aja, tapi dia niatnya benar-benar mau menjauh dari kehidupan Davina. Sena menemui Pak Novan dan menyampaikan semuanya dengan tenang, padahal hatinya berkeping-keping. Tapi Pak Novan nggak langsung setuju. Dia tahu kalau ini cuma keputusan yang diambil saat hati lagi kalut. Masih banyak cinta di antara kalian, Sen. Jangan ambil langkah yang bakal kamu sesal seumur hidup, kata Pak Novan. Tanpa sepengetahuan Sena, Pak Novan langsung memberitahu Davina. Bayangkan kagetnya Davina. Selama ini dia pasang muka dingin, menutupi perasaannya dengan gengsi. Tapi begitu tahu Sena benar-benar mau pergi selamanya, tembok pertahanannya runtuh seketika. Davina berlari secepat kilat menemui Sena tepat saat pria itu hendak menyerahkan surat pengunduran dirinya. Tanpa banyak bicara, Davina langsung menyambar surat itu dan memeluk Sena erat banget sambil menangis. "Jangan pergi, Sen. Aku sayang banget sama kamu. Aku masih cinta sama kamu." Melihat Davina yang begitu takut kehilangan dirinya, hati Sena yang sedingin es akhirnya luluh juga. Di hadapan Pak Novan yang sengaja memberi mereka ruang berdua, mereka akhirnya saling bicara jujur tanpa ragu lagi. Sena pun menarik kembali surat itu dan dengan suara bergetar dia berjanji. "Kita nggak akan menggantung hubungan ini lagi. Aku mau kita bertunangan, lalu aku akan menikahimu, Davina." Sena nggak pernah berhenti mencari tahu nasib adiknya Rian. Petunjuk dari mimpi dan firasat yang terus mengganggu akhirnya menuntun dia ke satu tempat yang selama ini terabaikan, gudang lama Kusuma Putra. Di tempat yang sunyi dan penuh kenangan itu, Sena menemukan fakta yang menghancurkan seluruh dunianya. Rian tidak pernah pergi ke luar negeri seperti yang selama ini diceritakan semua orang. Rian sudah tiada sejak 8 tahun yang lalu. Dan yang paling bikin merinding, jasad adiknya itu dikubur dengan cara yang tidak layak di gudang itu sendiri. Dan pelakunya bukan orang asing, melainkan orang yang selama ini Sena hormati dan anggap seperti keluarga sendiri, Pak Novan dan Bu Mayang. Bayangkan perasaan Sena. Selama ini dia ragu mendekati Davina karena dia sangat menghormati Rian, mantan kekasih Davina. Dia takut kalau Rian tiba-tiba kembali. Tapi kenyataannya, Rian sudah tiada dan nyawanya diambil oleh ayah dari wanita yang baru saja dia janjikan untuk dinikahi. Sekarang Sena dihadapkan pada pilihan yang mustahil. Di satu sisi, dia baru saja mengucapkan janji suci untuk menyatukan hidup dengan Davina. Tapi di sisi lain, dia tahu bahwa ayah calon istrinya adalah orang yang membunuh darah dagingnya sendiri. Apakah dia akan membatalkan rencana pernikahan itu seketika? Atau rasa sakit dan dendam ini akan membuatnya berpura-pura mencintai Davina semata-mata untuk membalas dendam? Yang paling menyedihkan, Davina sama sekali belum tahu apa-apa. Dia masih tersenyum bahagia memikirkan masa depan mereka berdua. Penonton sudah tahu kebenaran yang mengerikan ini, tapi Davina masih hidup dalam ketidaktahuan. Inilah yang bikin cerita ini makin menyayat hati dan menegangkan.